Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1843 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa, amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Rut pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. Di bawah perikop, Rut bertemu dengan Boas. Demikian firman Tuhan. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing? Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung.
Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini. Walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari Rut. Saya yakin dan percaya Saudara, Rut memiliki paras atau wajah yang cantik. Saya belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, bukan hanya parasnya yang cantik, tapi hatinya juga cantik, Saudara. Pembawaan dirinya, Saudara lihat di sini, firman Tuhan ini. Dia permisi, artinya dia sopan. Dia memiliki pribadi yang sangat-sangat baik. Pembawaan karakternya juga sangat-sangat baik. Dan wajib atau perlu kita pelajari dari seorang janda muda ini yang bernama Rut. Yang pertama Saudara yang harus kita belajar dari Rut. Rut seorang yang rendah hati. Amin. Saudara perhatikan di ayat 2 di sana, saya bacakan sekali lagi. Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya melihat bahwa Rut tidak gengsian. Rut tidak malu. Walaupun harus mengekor kepada penyabit-penyabit yang sedang menuai pada saat itu, Rut memungut gandum atau jelai-jelai yang jatuh itu. Rut gak malu. Saudara, ada berapa banyak orang gengsi, mau melayani pun pilih-pilih. Oh, kalau bukan pelayan altar saya gak mau. Sorry Pak Pendeta, saya mau melayani kalau saya jadi WL, jadi singer, jadi pembawa firman dan sebagainya. Kalau cuma penerima tamu sekolah minggu, sorry Pak Pendeta. Saudara, ada berapa banyak orang bermental seperti itu. Saudara harus belajar dari Rut. Dia gak malu. Walaupun harus memungut bulir-bulir yang jatuh itu, Rut gak gengsi. Rut gak malu. Saya melihat di sana, Rut memang betul-betul seorang yang rendah hati. Amin. Makanya tidak heran Saudara, Tuhan mengangkat Rut. Tuhan memakai dari keturunan Boas dan Rut, lahir sang juru selamat dunia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan cari adalah orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang dipakai Tuhan, dipercaya Tuhan dari hal-hal yang mungkin bagi dunia itu hal sepele dan sebagainya. Saudara lihat Daud, Tuhan promosikan Daud bukan ketika Daud seperti kakak-kakaknya yang sedang berperang, bukan. Tuhan mempromosikan Daud karena Daud setia mengembalakan 2-3 ekor kambing domba itu. Amin. Saudara, mungkin saudara berkata, pelayanan ini hanya sedikit Pak Pendeta, jiwa-jiwa, makanya saya mau pergi ke kota dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, belajar setia, maka Tuhan akan promosikan saudara. Dari pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saudara, mungkin hanya beberapa jiwa, mungkin tempatnya di desa, di pedalaman, Tuhan memproses saudara. Belajar rendah hati. Karena orang yang rendah hati pada akhirnya Tuhan akan promosikan mereka naik tinggi. Amin. Haleluya. Dari Rut kita belajar. Rut seorang yang rendah hati. Dia tidak gengsi. Dia tidak malu. Dia menjalani semuanya itu karena dia tahu Tuhan sedang memproses dia. Belajar rendah hati. Haleluya. Yang kedua, saudara, kita belajar. Di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Semua Tuhan sudah atur. Tuhan sudah rencanakan Rut bertemu dengan calon suaminya, yaitu Boas. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, jalani saja. Bagi adik-adik yang belum punya pasangan, jalani saja hidup ini. Jangan disesali. Saudara nikmati dengan ucapan syukur. Karena saya percaya Tuhan sudah atur semua jalan kehidupan kita. Dan bagi orang percaya, rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera, Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan saudara dan saya, orang-orang percaya. Amin. Haleluya. Saudara jalani saja. Saya percaya kalau saudara berjalan lurus, tidak melenceng ke kiri, tidak melenceng ke kanan, semua keperluan kebutuhan kita, Tuhan pasti sediakan dengan cara Tuhan yang ajaib. Segala kebutuhan kita setiap hari Tuhan sediakan. Amin. Bukan hanya kebutuhan keperluan kita setiap hari, bahkan jodoh saudara Tuhan sediakan yang paling terbaik buat anak-anak Tuhan. Amin. Haleluya. Jalani saja hidup ini. Imani bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara. Maka saudara akan melihat segala keperluan kebutuhan kita Tuhan sediakan. Dan di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Semua Tuhan sudah atur. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara kenal dengan siapa Tuhan sudah atur. Apa yang akan saudara perbuat nanti, siapa yang akan menyediakan kebutuhan pelayanan atau keluarga saudara, Tuhan sudah atur semua. Jadi saudara dan saya tinggal jalani saja hidup ini. Amin. Haleluya. Yang ketiga, kita belajar dari firman Tuhan ini, dari Rut ini. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Saudara perhatikan ayat 11 sampai ayat 13, di sana berkata begini. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Boas mendapat informasi tentang Rut. Dan saya mau katakan, apa yang Rut tabur melalui kehidupannya, pelayanannya terhadap mertuanya, terhadap keluarganya, Tuhan perhitungkan semuanya. Amin. Apa yang dia tabur dulu tentang kesetiaannya dalam melayani keluarga, berjalan bersama-sama dengan mertuanya, yaitu Naomi, dari negeri kelahiran Rut di Moab sampai ke tanah Kanaan, di Bethlehem tepatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Apa yang dilakukan Rut kepada keluarganya, kepada mertuanya, semua Tuhan perhitungkan semuanya. Amin. Dia lakukan hal-hal yang baik dengan setia. Dia melayani, dia mengikuti mertuanya sampai ke tanah perjanjian di Kanaan, tepatnya di Bethlehem, tanah leluhur Elimelek dan juga Boas. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya apa yang dilakukan oleh seorang Rut di tengah-tengah kehidupan keluarganya dan juga keluarga besarnya membuahkan hasil yang luar biasa. Dampaknya sudah perhatikan, ketika Boas mendengar semua perjalanan hidup daripada Rut, Boas tertarik kepada Rut. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya
perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sekarang, itu ibarat benih. Memang tidak langsung berbuah, tetapi melalui proses hidup yang panjang, semua perbuatan baik yang kita lakukan di tengah keluarga besar kita, di tengah komunitas, di tengah pelayanan kita, itu semua akan menghasilkan buah-buah yang paling terbaik yang nanti, suatu hari nanti kita akan petik. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sekarang ini saudara memberkati 1-2 orang, tapi percayalah, kalau itu benih yang baik, itu akan menghasilkan beribu-ribu buah kebaikan yang satu hari nanti saudara akan petik, saudara akan tuai, saudara akan nikmati. Bukan hanya kepada saudara, tetapi kepada anak cucu saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari orang-orang tua kita dulu di kampung saudara, ketika mereka tua, mereka menanam pohon durian, pohon mangga, rambutan, dan sebagainya, saudara. Kita bertanya kepada orang tua kita, kenapa opa nanam ini, buah ini? Asito opa tidak akan menikmati buah ini. Tapi apa kata orang tua kita, opa kita? Betul, opa tidak akan menikmati buah ini, tapi minimal anak cucu opa dapat menikmati hasil dari buah ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin segala kebaikan yang saudara lakukan saat ini, betul saudara tidak menikmati 1-2 tahun ke depan, tetapi yang pasti itu akan menghasilkan buah-buah kebaikan. Mungkin bukan kita yang menikmati, tapi anak cucu kita yang menikmati semua berkat-berkat Tuhan yang sudah kita tanam semasa kita hidup. Haleluya. Yang keempat dari firman Tuhan ini kita belajar, Tuhan memberkati Ruth karena Ruth seorang pekerja keras. Amin. Bagaimana Tuhan mau memberkati saudara kalau saudara hanya duduk diam tidur pulas, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita bekerja keras supaya berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Jangan santai, saudara. Mari kita mau kerja keras. Saudara, saya percaya Tuhan senang memberkati orang-orang yang bekerja keras. Amin. Saudara harus paham rumus Alkitab, ora et labora, berdoa dan bekerja. Jangan diputar balik, saudara. Jangan bekerja dulu baru berdoa. Ora et labora artinya kita harus memprioritaskan, mengutamakan, menempatkan Tuhan yang paling utama. Tuhan yang nomor 1. Bukan pekerjaan, bukan usaha kita, bukan profesi kita yang nomor 1, tapi Tuhan. Amin. Kalau saudara sudah membalikkan pekerjaan saudara yang nomor 1, ini bahaya, saudara. Saudara nggak akan diberkati. Mungkin betul 1-2 tahun ketika saudara hari Minggu saudara tetap buka usaha, tidak gereja, sepertinya berkat itu mengalir, tapi percayalah itu hanya sementara. Setelah itu saudara akan membayar mahal karena saudara tidak beribadah kepada Tuhan. Kalau kita mengikuti perjalanan hidup bangsa Israel, mereka gelap dengan berkat. Mereka meninggalkan Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan menyerahkan mereka kepada musuh-musuh mereka, sehingga mereka melarat menderita. Karena apa? Mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara harus menempatkan diri saudara, menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Baru pekerjaan saudara, usaha saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati Ruth karena Ruth seorang pekerja keras. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan senang memberkati orang-orang yang bekerja keras. Tapi ingat, Ruth menomorsatukan Tuhan. Ruth mengutamakan Tuhan. Baru dia bekerja. Amin. Saudara juga harus seperti Ruth. Amin. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima, Ruth seorang yang tahu diri. Saudara lihat
di ayat 13. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku. Sebab Tuhan menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini. Walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Rut tahu diri, statusnya dia janda. Orang miskin lagi. Orang yang memungut bulir-bulir gandum itu orang miskin. Saudara nanti baca di dalam firman Tuhan di Imamat pasal 23 ayat 22. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Sebab itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, Rut tahu diri. Dia janda muda, dia janda yang miskin, dia gak punya apa-apa. Rut seorang yang tahu diri, sehingga Boas melihat dan mengambil dia menjadi istrinya, karena dia melihat Rut tahu diri. Ada berapa banyak orang yang lupa diri, saudara? Statusnya dia orang berdosa, tapi merasa paling suci. Banyak kan di antara kita, di sekeliling kita banyak nih orang seperti itu. Sudah berbuat dosa, hidup dalam dosa, tapi masih menghakimi orang-orang yang hidup dalam dosa, seolah-olah dia yang paling suci. Saudara harus tahu diri, kita ini hanya hamba. Saudara, kadang kita hamba-hamba Tuhan lupa status kita. Kita ini hamba. Kita ini harus melayani, bukan dilayani. Kebanyakan di luar sana, banyak hamba Tuhan bermental bos. Seharusnya seorang hamba Tuhan, dia itu melayani, bukan dilayani. Amin. Kita harus tahu diri. Jadi kalau kita diberkati Tuhan, kita juga harus tahu diri. Kita harus tahu mana bagian kita, mana bagian Tuhan. Kita juga harus tahu diri bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Makanya kita harus mendedikasikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Rut tahu diri. Amin. Sehingga tidak heran, Rut seorang janda, seorang miskin, seorang dari Moab yang menjadi gambaran ini orang kafir. Tapi saudara, Tuhan perhitungkan Rut, karena Rut seorang yang rendah hati. Dia tahu proses Tuhan. Dia percaya bahwa semua sudah Tuhan atur jalan hidupnya. Dia setia. Dia pekerja keras. Dia seorang yang tahu diri. Makanya Tuhan memberkati Rut dan memakai Rut menjadi seorang leluhur dari Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dari Rut kita belajar. Biarlah hidup kita sepenuhnya kita dedikasikan kepada Tuhan. Kita jalani hidup ini dengan rendah hati. Kita jalani hidup ini dengan ucapan syukur. Kita lakukan dengan setia, kita menabur hal-hal yang baik. Setia dengan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Lakukan dengan maksimal. Dan jangan lupa, kita harus tahu diri. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka, diberkati Tuhan. Hamba berdoa biarlah berkat dari Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.